Gusti Allah Muti. Gusti Allah Muti. Gusti Allah Muti. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi berbahaya Gus Nur Samsun menghadapi seorang dukun yang ingin melakukan balas dendam. Sang dukun berani menghina Allah di hadapannya. Gus Nur Samsun kemudian ngamuk, bahkan ingin membunuhnya. Lalu bagaimanakah aksi menegangkan Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Saya di sini tadi diajak sama saudara saya, katanya kemarin si adik seperguruan, ini ceritanya ini kakak seperguruannya, katanya seperti itu, kakak seperguruannya, dia mengaku sebagai kakak seperguruan dukun yang beberapa waktu yang lalu sempat kalah dan sudah bertaubat dan sudah bersahadat, dan sebagai kakak seperguruannya dia ini menuntut balas. Dia tidak terima, dia marah-marah di telepon, padahal itu bukan saya, padahal itu adalah admin saya. Marah-marah nggak jelas gitu kan. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel hidup mati oleh seorang dukun santet. Sang dukun ingin balas dendam karena Gus Nur Samsun telah menghabisi adik dukunnya. Kisah ini bermula dari sang dukun yang menelepon admin Gus Nur Samsun bahwa dia ingin menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun itu marah-marah dan berkata, dia adalah kakak dari dukun santet yang beberapa waktu lalu dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Dia tidak terima, dan kini ingin melakukan balas dendam. Dan ditantang sang dukun yang demikian. Gus Nur Samsun dengan senang hati untuk meladeni tantangan tersebut. Karena memang, memberantas dukun adalah sudah menjadi misi dakwahnya. Setiap ada dukun santet, pasti dia akan berusaha mendatangi dan menobatkannya. Sehingga kini ketika ada dukun yang mengajak bertemu dan menantang, Gus Nur Samsun langsung menyempatkan waktu untuk meladeninya. Karena tanpa susah payah mencari, sang dukun itu muncul dan berharap bisa disadarkannya. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan sang dukun di tempat yang sudah disepakati ini. Di sebuah tempat di gubuk sawahan, ternyata dukun tersebut sudah menunggunya dan mengetahui Gus Nur Samsun yang sudah hadir di hadapannya. Tampak dia langsung berkata dengan penuh kemarahan, bahwa sungguh dia tidak terima, karena Gus Nur Samsun telah menghabisi saudara dukunnya. Dia ingin menuntut balas, bahkan ingin berbalik membunuh Gus Nur Samsun. Dan mengetahui sang dukun yang tampak sangat emosional itu, Gus Nur Samsun mencoba untuk tetap tenang. Gus Nur Samsun mengatakan, bahwa saudara dukunnya lah yang sebenarnya telah membuat ulah. Dia telah melakukan kirim santet kepada orang-orang tak berdosa, dan sudah menjadi kewajibannya untuk mengingatkan sang dukun, agar tidak lagi melakukan kejahatannya. Namun dukun saudaranya itu malah marah dan menyerang. Sehingga apa boleh buat, Gus Nur Samsun terpaksa menghajar dan menghancurkannya. Namun Gus Nur Samsun juga bersyukur,
karena sang dukun tersebut kemudian insaf dan bersedia bertobat dari semua kesesatannya. Seharusnya sang dukun tidak marah dengan bertobatnya saudara dukunnya itu. Bahkan lebih baik, jika sang dukun juga bersedia bertobat seperti dirinya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan sang dukun ketika dimintai bertobat oleh Gus Nur Samsun? Dan mampukah Gus Nur Samsun menyadarkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kamu kemarin mengalahkan orang seperguruan saya, adik seperguruan saya. Terus? Intinya aku gak terima, saya gak terima. Tahu? Kenapa? Gak terima, tahu gak abang? Iya, tahu nggak terima. Boleh Mbah nggak terima. Tapi mau gimana lagi Mbah? Adik seperguruan Mbah menantang saya. Dan saya tujuannya baik-baik Mbah. Tapi adik seperguruan Mbah itu menantang saya. Tapi mau gimana lagi? Beliau sudah bersahadat. Dan beliau sudah menyaksikan atas kehendak Allah, atas izin Allah. Allah kyopo. Ya kalau di agama kami, agama Islam, kalau Mbah nggak punya Bagiku agama. Allah ini bagiku ning jero ati. Ngerti kamu? Ya, saya tahu Mbah. Kalau boleh tahu Mbah dengan Mbah siapa? Jangan saya mbak siapa. Nanti kamu tahu sendiri. Gimana saya mau tahu? Sing kalau- penting, Ya, intinya aku gak terima. Saya gak terima kalau adik seperguruanku kok kalah nih. Sampean kalahkan. yang mengalahkan bukan saya Mbah, tapi Allah Mbah. Saya hanya sebagai perantara, saya hanya sebagai alat. Ini nggawa barang ini nggawa apa? Saya setiap mendatangi orang seperti panjenengan, mohon maaf, saya selalu Matenono kon mateni. enggak, jangan. Kon mateni. Oh, enggak. Ini urusan saya, Mbah. Ini urusan saya. Ajar aja. Kalau sampean misalkan musik kameramen saya marah, Mbah. Kalau kecuali sampean bisa mengalahkan saya, bisa mengusir saya, silakan. Boleh dihapus atau boleh sampean usik kameramen saya. Wani kowe karo aku berarti. Pancen awak wis sik meneng kok menunggu. Ya, Sampe tak undang rene pancen tak jak uji kesaktenmu koyo apa. Coba kalahno kaya aku. saya nggak punya kesaktian, Aku Mbah. iso ngalahne awak. Saya nggak punya Pancen kesaktian. iki tak sediakne. Kowe karo sing ini mburi-mburi adik-adik iki sapa? Ngerti ora? Saya tahu di sini banyak kodam-kodam Mbah, banyak pengikut Mbah datang ke sini banyak, Mbah. Saya juga sadar kalau Mbah membawa kayak gini, itu tujuan pasti untuk mencelakai saya sadar. Kalau Mbah mengatakan ingin membalaskan dendam kepada saya, silahkan Mbah, saya terima konsekuensinya, saya terima akibatnya. Ora wedi awak. Enggak takut awakmu. Saya hanya takut kepada Allah. Saya tidak takut kepada siapapun selagi dia itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Saya nggak takut. Selagi dia itu salah, saya nggak takut. Selagi kalau orang itu benar, maka saya hormati. Iki kanggoku bener, ngerti gak? Lho kok sing kayak kamulyan iki ya aku. Ya, Lho sing ngerti deh sing kayak aku, kamulyan aku ngantek koyo ngene iki aku. Ngerti gak kowe? ya, boleh. Itu terserah Mbah. Sok terserah Mbah mau berkeyakinan seperti apa, berpendapat seperti apa, berpemahaman seperti apa, terserah Mbah. Tapi jangan marah kepada saya kalau adik seperguruan Mbah itu sudah tobat. Loh, aku gak nesu, gak marah karo kamu. Terus Saya marah saya kenapa? Kalau dia memang sadar, kalau dia kalah, kenapa kamu tobatkan? Itu kuncinya. karena Aku- di Enggak, kamu diam dulu. Mas, ayo we, iki enggak, udah di sini aja. Ini buat dokumen, buat bukti bahwa kalau saya tidak kenapa-napa, kalau ini misalkan kalau nggak mau gak gelem ngalih, tak usir dhewe lho. urusannya sama saya. Jadi di sini kalau memang sampean pengen berurusan dengan saya, sama saya saja, jangan sama beliau, jangan sama dia. Dia hanya kameramen, dia tidak tahu apa-apa, dia hanya menemani saya. Sampean punya teman segini banyaknya kodam-kodam. Saya nggak takut, Mbah. Branding Gus, branding. Nantang. Silakan, Mbah. Sapa jeneng? Nama saya Nur Samsun. Sun. Ya, Ingat dong aku. Aku sapa? sampean sama seperti saya, sampean jasad, saya juga jasad. Aku ki menungso. Iya, saya juga manusia. Kowe iki kowe kan ngomong kowe kan rengkep ya. Iya. Wis ora usah teko ndi, ora usah supaya sing kok kalahke adik sepupuanku. Wis neng kene dibukteni sing mati aku apa kowe? Saya nggak ingin Ayo membunuh. mati aku apa kowe? Sing mati aku apa kowe? Maha pemilik kematian hanya Allah. Yang bisa menghidupkan hanya Allah. Dan saya datang ke sini bukan untuk membunuh ataupun menghidupkan. Bukan. Saya tujuan ke sini ingin silaturahim, ingin ngobrol baik-baik, dan kalau Mbah pengen ikut adik seperguruan dengan tobat, silakan saya tuntun dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Mbah tidak terima dengan saya dan ingin membalaskan dendam dengan saya, silakan saya terima. Mau apa? Menyeret saya, silakan. Oke. Iya, Neng silakan. kene wae, ora Iya. teko ndi. Iya, silakan.
Om. Gusti Allah Mundi. 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 Ayo. Mas Gus. Mari. Gus. Jangan usik kameramenku. Silakan ajar saya, nggak apa-apa, silakan. Sepuas Anda. Saya terima. Berapa jurus pun saya terima. Mas Gus. Jagat wetan jagat kulon sing nguasani aku. Ora ngalahke adik seperguruan. Ndi sing kok arani Tuhan ndi? Ini yang tak mono. Dapurmu. Ndi sing kok sembah-sembah betul ndi? Lihon satun utjibiha harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa benahuma wal-Fatimah. Allahu Akbar. Gus. Jangan lari. Jangan lari. Hong Lutro. Lutro dewaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Panas. Gus, Gus. Silahkan kalau mampu. Kalau masih kuat pengen mencoba lagi silahkan. Wah! Rumah tuh. Ya saya tahu kalau itu rumah Anda. Sudah saya buang ilmu Anda. Mau apa? Mau menyerang saya silakan. Anda sudah tidak bisa apa-apa. Silakan. Kalau mau menyerang saya, kalau tidak pengen mati. Sudah tidak bisa apa-apa Anda. Berdiri pun Anda tidak bisa. Berdiri pun Anda tidak bisa. Duduk pun Anda tidak bisa. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa dan menegangkan. Namun pada akhirnya, Gusnur Samsun yang diberikan kemenangan. Ilmu pamungkas yang luar biasa itu menghajar sang dukun, hingga tubuhnya hancur merasakan kesakitan. Berkali-kali Gusnur Samsun menghajar sang dukun dengan kekuatannya, sehingga akhirnya dia menyerah, dan bersedia insaf atas semua dosa yang telah dilakukannya. Sang dukun dengan tulus mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berjanji senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.